Halo Aries, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan bacakan energinya kamu untuk bulan Oktober. Kita lihat untuk pesan asmara, karir dan keuangan kamu ya. Tapi ingat ini general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat semua teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti bukan buat kamu ataupun bukan energinya kamu ya. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi dan tidak lupa saya ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan jangan lupa memakai earphone atau handfree saat mendengarkan. Tapi kalaupun ya, terutama buat kamu yang baru gabung di sini, masih tidak kedengaran juga, abaikan aja, tinggalkan saja, lewati saja ya. Jangan didengar, jangan ditonton gitu ya. Kalian bisa pindah ke channel lain ya. Mungkin channel ini tidak cocok buat kamu gitu. Sekarang kita langsung bacakan aja untuk energi karir keuangan kamu di bulan Oktober di sini. Untuk zodiak Aries. Kita tarik 3 kartu ya untuk Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries di sini. Universe Clarity. Pesannya di sini. Oke, Page of Pentacles ya. Di kartu pertama ada berita bagus ya. Kemudian di sini ada Empress. Kemudian apa lagi? Oke, thank you. Oke, untuk keuangan kamu ya. Aku merasakan di sini nggak semua ada berita bagus tentang keuangan ya. Mungkin untuk beberapa di sini ada pekerjaan baru ya. Mungkin kalian dapat tawaran kerja baru, tapi di sini memungkinkan sekali untuk mendapatkan keuangan yang bagus gitu. Misalkan gaji yang benar-benar mungkin menggiurkan buat kamu dan kamu kayak berpikir untuk menerima gitu ya pekerjaan itu gitu. Ataupun sebelumnya kalau kamu yang lagi mencari gitu ya, udah naruh lamaran gitu istilahnya ya, di sini mungkin kamu akan dapat gitu ya di situ gitu, dapat panggilan kerja gitu. Dan ini membuat apa ya, kayaknya tuh gajinya lumayan gitu istilahnya gitu. Dan juga untuk beberapa, nggak semua, mungkin kamu juga akan memulai satu karir baru di sini ya. Entah ini kamu yang apa ya, kamu yang memulai bisnis sendiri ataupun memang kamu mendapatkan pekerjaan baru gitu ya, seperti itu. Tapi pekerjaan baru di sini aku lihat kayak bukan kamu pindah pindah kerja gitu, atau misalnya kamu nggak ada kerja terus dapat kerja, itu nggak di sini. Untuk beberapa ya, nggak semua, itu kayak kayak ada promosi gitu. Mungkin kamu dipromosiin untuk naik jabatan gitu istilahnya, atau pekerjaan yang yang apa ya, kayak ya istilah kayak kamu tuh dipromosiin gitu loh istilahnya ya. Untuk yang jelas ini kayak di posisi yang gajinya tuh lebih bagus gitu istilahnya ya. Dan di sini ada The Empress ya. Ya, kondisi keuangan kamu memang cukup bagus di sini ya. Untuk beberapa di sini kayaknya tuh ya nyaman-nyaman aja gitu, di dalam kondisi aman-aman dan nyaman aja gitu. Dan untuk beberapa di sini juga ada Page of Wands. Kayak ada kesuksesan sih di sini, nggak semua di awal ya. Ada awal kesuksesan, tapi di sini kamu harus terus maju ya, bergerak, jangan mandek sampai di situ aja. Kamu harus lebih kreatif lagi, lebih menunjukkan kreativitas kamu, lebih menunjukkan kemampuan kamu, lebih menunjukkan apa ya, ya kayak lebih inspiratif lagi gitu loh ya. Jadi meskipun kamu udah mendapatkan satu, misalkan ya, kerjaan yang kamu inginkan gitu, tapi jangan hanya menikmati aja gitu, tapi kamu juga harus lebih ini gitu,
lebih mengembangkan lagi, lebih berkembang lagi, bagaimana caranya untuk kamu bisa lebih maju lagi gitu loh istilahnya ya. Seperti itu. Ya, kalaupun kalian yang baru memulai bisnis atau usaha di sini akan ada ke arah yang lebih bagus di sini ke depannya, asalkan kamu harus melakukan satu tindakan-tindakan ya, kayak lebih kreatif gitu, lebih inspiratif gitu. Pokoknya yang jelas di sini kamu ada kemauan gitu ya untuk mempelajari lebih gitu, bagaimana untuk bisa kamu lebih mengembangkan lagi gitu. Seperti itu. Jadi jangan hanya sampai di sini aja gitu ya, kalau bisa yang lebih gitu. Karena kamu punya kemampuan di sini ya, punya kemampuan untuk mengembangkannya sampai kamu berada di dalam posisi berkembang gitu. Pokoknya intinya yang berkembang lebih berkembang dan berkembang gitu loh istilahnya ya. Agar kondisi karir kamu tuh lebih bagus gitu ya. Masa depan kamu cerah, kamu ingin beli ini, beli itu bisa gitu loh ya. Seperti itu. Dan kita lihat untuk pesan asmara untuk yang single ya. Tapi memang di sini ada berita bagus ya. Kalau kalian yang sedang lagi mencari pekerjaan ya, aku rasa akan ada berita baik untuk kamu ya. Ataupun kamu lagi nunggu nunggu hasil nunggu hasil interview atau gimana gitu. Di sini yang jelas ada berita bagus lah ya. Untuk pesan asmara single, asmara single. Oke, thank you. Untuk asmara single di sini ada codependency. Ada express your love dan juga ada rekonsiliasi. Oke. Aku baca dari belakang dulu ya. Di sini ada rekonsiliasi. Kamu yang single, sepertinya kamu akan bertemu dengan seseorang di sini, entah orang baru ataupun orang lama. Yang jelas di sini kamu akan kedatangan seseorang gitu ya. Yang jelas orang ini mungkin cukup membuat kamu tuh membangkitkan gairah gitu ya, gairah kayak asmara gitu istilahnya ya, bisa dibilang kayak membuat kamu merasa bisa kayak jatuh cinta, nah kayak gitu loh istilahnya ya, merasa tertarik gitu ya sama orang ini, nah kayak gitu ya. Tapi memang untuk beberapa kedatangan dari seseorang masa lalu, kalaupun ya untuk nggak semua, kalaupun komunikasi kalian diblokir, di sini akan ada komunikasi lagi. Dan di sini ada express your love ya. Untuk beberapa di sini aku merasakan kamu sepertinya memendam perasaan ya kepada seseorang di sini. Atau bisa jadi ada orang yang kayaknya tertarik sama kamu, memendam perasaannya sama kamu, bisa vice versa ya. Tapi orang ini tuh kayak hanya ngeliatin kamu aja dari jauh, ataupun kalian udah deket tapi dia nggak berani untuk mengutarakan perasaannya. Nah di sini aku merasakan orang ini akan mengutarakan ya perasaannya ke kamu, niatnya ke kamu gitu. Tapi kalau ini dalam posisi kamu ya, misalkan kamu suka sama seseorang, kamu sayang sama seseorang, itu kamu jangan takut gitu ya, jangan takut untuk meluahkan gitu ya, terutama untuk kamu mungkin yang cewek ini ya, kamu kan bisa memperlihatkan kasih sayang kamu gitu ya, meskipun nggak
kayak gini, aduh kak aku gengsi nih ya, masa sih perempuan harus nembak dulu. Nggak harus kayak gitu ya, nggak harus kayak gitu. Mungkin kamu kayak ngasih sinyal-sinyal gitu kalau kamu malu lah ya. Kalau kamu malu, kamu kan bisa ngasih sinyal, misalkan ngasih perhatian ke dia gitu ya, itu kan juga satu satu sinyal gitu ya. Nah seperti itu, nggak harus kamu langsung ngomong gitu, nggak, kalau kamu pemalu gitu ya. Kalau yang berani malah bagus gitu ya, kan ada effort gitu. Jadi jangan dipendem gitu, jangan diem-diem kayak gitu istilahnya ya. Nanti kan keburu orangnya lari gitu, nanti kamu yang kecewa sendiri, nyesel gitu istilahnya. Tapi di sini posisinya seperti apa, kamu seperti apa itu kamu sendiri yang tahu ya. Yang jelas di sini express your love itu untuk meminta kamu mengekspresikan perasaan kamu, rasa cinta kamu, rasa sayang kamu gitu ya. Tapi untuk tips-tipsnya ya seperti itu. Kalau kamu malu ya, saya kasih sedikit saran ya. Kalau kamu malu ya, kamu bisa ngasih sinyal gitu ya, seperti ngasih perhatian ke dia gitu ya. Kayak sudah makan, sudah apa? Lagi ngapain gitu. Terus misalkan ya pokoknya ngasih perhatian-perhatian kecil gitu, istilahnya kayak menunjukkan. Atau kamu bisa ngajakin dia keluar kemana gitu, kalaupun misalkan dia ada kesusahan, kamu bisa ngasih apa ya, kayak eh, ngasih bantuan gitu ya, menawarkan diri untuk apa ya, kalau kamu bisa gitu ya, jadi kayak menawarkan diri untuk nolongin dia gitu ya, meskipun tidak menolong secara apa gitu ya, tapi setidaknya kamu kayak bisa diajak ngomong gitu ya, kayak curhat gitu, bisa kan, jadi temennya. Tapi itu kan juga kamu ngasih perhatian ke dia gitu, lama-lama dia akan tahu di sini ya. Tapi ya cara kamu nggak caranya tuh nggak kayak kamu seperti teman gitu, enggak ya. Biasanya kalau teman itu kan ngasih perhatiannya tuh tertentu gitu ya, ada batasannya. Tapi kalau ada perasaan sayang, perasaan cinta, itu perhatiannya tuh lain gitu. Pasti kamu sendiri juga bisa ngerasain gitu, terutama kamu cewek ya. Kamu pasti bisa ngerasain perhatian seseorang, antara perhatian ke teman dengan perhatian spesial kayak gitu istilahnya. Nah, jadi kan ini kayak satu sinyal gitu. Mungkin dia lama-lama akan ngerti gitu niatnya kamu gitu. Dan di sini ada kodependensi ya. Ada kodependensi yang dimana addiction. Oke. Ini nggak semua ya, mungkin untuk beberapa. Kamu kayaknya sulit ya untuk didekati di sini. Kamu tuh mungkin kamu ngerasa kamu nggak sulit didekati gitu. Tapi di sini memang dengan adanya kodependensi ini meminta kamu untuk lebih ini ya, kayak gini loh, jangan terlalu sombong, jangan terlalu pilih-pilih, jangan terlalu gengsi gitu. Karena di sini kayak menandakan kamu tuh gengsinya cukup gede, cukup tinggi, egomu cukup tinggi gitu. Coba kamu di ini ya. Karena aku ngelihatnya di sini orang yang sombong gitu ya. Seseorang yang sombong, yang maunya diperhatikan tapi nggak mau memperhatikan gitu. Maunya disanjung, tapi kayak ada sedikit malah masalah sedikit, kesenggol sedikit, kamu langsung kayak acuh cuek gitu ya, kayak udah nggak mau lagi kayak gitu istilahnya. Nah, kamu di sini diminta untuk belajar ya, belajar menjadi orang yang lebih baik lagi, bagaimana cara mendekati orang, PDKT dengan orang kayak gitu loh. Karena di sini ya pilih-pilih sih boleh ya, tapi kamu nggak harus bersikap seperti itu gitu ya. Kayak apa ya, orang kan jadinya mau deket sama kamu tuh mikir-mikir gitu loh istilahnya, karena kamunya terlalu di sini kayak terlihat cuek, terlihat sombong, terlihat angkuh, nah kayak gitu loh istilahnya. Mungkin bisa saja karena kamu punya trauma di sini di masa lalu yang belum kamu
atau kamu takut berlebihan di sini ya. Takut berlebihan, maksudnya takut berlebihan di sini kamu kamu ingin sesuatu tuh ya harus itu kayak gitu, ya harus seperti itu gitu. Kalau nggak sesuai dengan kemauan kamu, kamu udah nggak mau kayak gitu ya. Jadi di sini kayak harus meminta kamu untuk berubah gitu loh ya, berubah, belajar jadi orang yang dewasa gitu ya, jadi orang yang lebih dewasa, jangan kekanak-kanakan gitu ya. Mungkin kamu di sini kayak ya angkuh, cuek, sombong, itu karena kamu masih kekanak-kanakan ya, karena ingin diperhatikan tapi kayak egois lah istilahnya gitu loh. Kalau kayak gini terus cara kamu akan susah untuk mendapatkan pasangan gitu. Kamu akan single terus di sini. Ya, seperti itu. Pilih-pilih boleh ya, nggak masalah. Tapi sifat kamu juga harus dirubah gitu loh istilahnya. Seperti itu ya. Dan kita lihat untuk yang berpasangan di sini. Aries berpasangan ya. Ambil aja mana yang resonate ya untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries ya. Kita lihat ya untuk yang berpasangan, untuk yang berpasangan asmaranya. Oke, satu lagi. Oke, thank you. Ada wedding di sini, forgiving and learning. Kemudian di sini ada retreat ya. Ada retreat, forgiving and learning, dan wedding. Oke. Untuk yang berpasangan, untuk yang berpasangan aku merasakan ya dengan adanya wedding di sini ya. Nggak semua. Ini mungkin kamu ada niatan ya, pasangan kamu ataupun kamu ada niatan hubungan ke pernikahan. Bisa jadi kalian memang akan menikah di sini ya, kayak akan dilamar gitu, pasangan kamu ngajakin nikah gitu ya, istilahnya di sini berita bagus lah ya, hubungan kamu akan naik levelnya gitu. Dan ya dua-duanya ya, ada retreat juga di sini. Jadi kayak masa single kamu tuh bukan masa single ya, kayak masa pacaran itu udah berakhir gitu istilahnya ya. Di sini ada pernikahan ya untuk beberapa, nggak semua. Dan aku juga merasakan di sini kamu diminta untuk memaafkan pasangan kamu ya, dan belajar dari kesalahan-kesalahan baik kesalahan kamu maupun kesalahan pasangan kamu. Jadi yang intinya tuh kayak kamu diminta untuk memaafkan gitu ya, ambil pelajarannya dan nggak mengulang lagi gitu ya. Kalau misalkan di sini kayak ada pertengkaran, ada jeda-jeda gitu ya, istilahnya di sini akan ada perbaikan ya, akan ada perbaikan, forgiving and learning gitu. Ambil pelajarannya ya, maafkan gitu. Mungkin untuk beberapa pasangan kamu yang ingin minta maaf sama kamu di sini, tapi kamu jangan cuek-cuek gitu ya, agar hubungan ini juga berjalan dengan baik gitu ya, bisa berjalan lagi gitu. Yang intinya di sini kamu diminta untuk memaafkan gitu ya istilahnya, baik kesalahan kamu maupun kesalahan pasangan kamu, karena memaafkan diri sendiri itu juga penting gitu. Misalkan ya kamu punya kesalahan sama pasangan, terus kamu kayak nyesel, aduh aku nggak seharusnya kayak gini gitu ya, kamu sadarin itu, udah sadar aja kamu udah baik gitu. Tapi jangan sampai menyalahkan diri sendiri berlarut-larut gitu ya. Jadi harus bisa gitu ya, memaafkan diri sendiri maupun kesalahan pasangan, dan
belajar dari kesalahan gitu istilahnya, seperti itu ya. Dan ya, ada yang kalian tuh kayak cuek-cuekan ya sama pasangan kamu. Ini kalau kalian belum menikah ya, kayak mundur gitu, mundur ya, kayak pasangannya tuh mundur teratur gitu ya. Kayak apa ya, mungkin pasangan kamu kayak meragukan kamu gitu ya. Ini untuk kamu yang belum menikah ya, jadi kayak masih harus mempertimbangkan lagi gitu loh, apakah atau kamunya di sini ya, apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki atau diperjuangkan gitu, ataupun di sini memang ada masalah keuangan ya, ada masalah keuangan yang menyebabkan pasangan kamu saat ini mungkin mundur dari kamu seperti itu. Dan di sini kamu diminta untuk bersabar ya. Kamu jangan apa ya, kayak ya memang mungkin membutuhkan waktu untuk jeda sejenak gitu. Kalaupun bukan masalah pekerjaan di sini, mungkin ada masalah dengan kamu ya, apapun masalahnya. Tapi yang jelas di sini aku melihatnya sih pasangan kamu ya, mungkin kalau bukan kamu ya pasangan kamu saat ini mungkin kayak agak mundur, mungkin jarang ngubungin kamu gitu ya, jarang ketemu sama kamu. Nah, itu karena dia masih ada masalah gitu ya. Mungkin bisa jadi ini masalahnya berkaitan dengan pekerjaan yang dia fokus dengan kondisi finansial atau keuangannya. Bisa jadi dia punya masalah dengan dirinya sendiri gitu. Ya, yang kayaknya masih harus mempertimbangkan lagi hubungannya dengan kamu. Ya, apakah hubungannya ini dilanjutkan atau tidak gitu. Karena mungkin ya kalau nggak kamu ya pasangan kamu tuh udah ingin serius gitu. Tapi salah satunya belum. Nah, itu yang jadi masalah. Mungkin dianya belum siap gitu ya. Kalaupun kamu yang ingin komitmen, ingin hubungannya ke pernikahan, dianya yang belum siap mungkin ya. Makanya dia mundur karena dia belum siap dari segi finansial mungkin kayak gitu. Nah, di sini memang kamu dan dia membutuhkan waktu untuk jeda sejenak gitu, untuk kalian saling berpikir lagi gitu. Seperti itu ya. Atau bisa jadi salah satunya masih ingin petualang, salah satunya belum ingin berkomitmen gitu, padahal satunya masih ingin serius gitu. Ya, walaupun tidak belum, tapi di sini ada wedding ya. Mungkin kayak memang ingin menikah gitu ya, ingin hubungannya tuh ada komitmen gitu ke pernikahan, tapi satunya masih belum ingin menikah. Itu juga bisa di sini. Makanya ada retreat di sini. Mungkin kalian memang butuh waktu untuk sejenak ya, mundur dari pasangan gitu. Harus tahu gitu ya ke arah kemana hubungan ini gitu. Ya, bisa nggak dibawa ke pernikahan? Kalau enggak ya kamu sendiri ya yang tahu. Bisa kamu, bisa pasangan kamu, bisa vice versa di sini karena berpasangan gitu ya. Jadi kalau kamunya yang memang sudah siap untuk serius dan pasangan kamu belum, ya kamu pikir-pikir lagi di sini. Pertimbangkan lagi gitu. Ya, kalau memang nggak bisa dibuat serius ya buat apa gitu, terutama buat untuk kamu yang mungkin udah siap berkomitmen, mungkin kalian juga pacaran udah lama gitu ya, tapi hubungan nggak kemana-mana. Nah, seperti itu ya. Jadi harus tahu gitu, kamu hubungannya tuh mau dibawa kemana tuh kamu harus tahu gitu ya. Kalau misalkan pasangan kamu masih petualang ya, maju mundur ya lebih baik kamu mundur gitu kalau kamunya memang udah siap pengen menikah gitu ya. Karena di sini mungkin untuk beberapa di antara kamu ya, kamu berdealing dengan orang yang lebih muda dari kamu. Yang satunya udah siap untuk menikah karena udah umur gitu ya, mungkin di sini, tapi satunya mungkin masih kekanak-kanakan, masih ingin petualang gitu. Ya, kalaupun umur kalian berbeda, di sini dari
kedewasaan yang berbeda gitu. Yang jelas mungkin kamunya ya, bisa vice versa ya. Yang jelas di sini salah satunya udah siap untuk menikah, untuk berkomitmen gitu. Tapi satunya belum, itu juga bisa ya. Makanya saat ini hubungan kamu kayak mungkin dianya mundur atau kamunya memang mundur gitu ya. Butuh waktu untuk mundur, mempertimbangkan lagi hubungan ini gitu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa saya sampaikan untuk kamu yang berzodiak Aries. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dulu, kalau ada salah kata ya mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa.